Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tutorial pembuatan website ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembuatan website itu bagian data buku atau daftar buku. Ini adalah tampilan outputnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah kita harus buat dulu connectionnya itu ke config-nya database-nya dulu. Kita harus connect dulu ke database. Di sini nama database kita adalah database pustaka. Jadi kita itu menggunakan, kalau misalnya nanti database yang ada username sama passwordnya itu nanti akan diisikan tergantung pada hosting itu sendiri. Jadi setelah kita buat database-nya, kemudian kita buat controllernya. Di sini adalah controller buku. Di sini menggunakan kelas buku karena kita akan membuat controller buku, jadi kelasnya buku. Ini helper ke pustaka, ini ke database kita. Jadi akan dicek loginnya. Jika sudah, maka akan ke public function index. Public function index dimana itu ada data buku. Di judul usernya itu model data, user, email, dan lain-lain. Dan data bukunya menggunakan model buku. Kategori nanti akan ada 3, tapi yang ditulisnya itu adalah judul, user, buku, dan kategori. Kemudian kalau misalnya di requirednya itu judul buku harus diisi. Kalau misalnya data yang kosong itu kita simpan atau kita tekan buttonnya. Jika kosong maka akan ada perintah message errornya seperti ini. Dan kalau misalnya apa yang kita isi itu terlalu pendek, maka akan ada message-nya seperti ini juga. Kemudian ini sama codingannya sampai ke bawah. Kemudian ini config ini adalah fungsinya untuk mengkoneksikan ke database yang sudah kita buat tadi, yaitu database yang pustaka ini. Database pustaka. Jadi kita buat di sini variabel di slot view templates itu kan ini config ini itu akan terkoneksi ke database yang sudah kita buat. Jadi nanti kalau misalnya salah satu ini yang di sini kita ada yang kurang, maka akan error karena harus sesuai dengan database-nya. Kemudian ini adalah load, itu adalah menghubungkan dengan view. Jadi nanti di tampilan buku itu dimana kita nge-load view-nya itu templates dan header. Templates header. Kita harus buat dulu templates-nya. Ini templates header, dan di sini itu ada sidebar dan toolbar, sidebar dan toolbar. Jadi ini kita tinggal panggil aja, codingannya sudah ada, jadi bisa digunakan codingan ini. Codingan yang di sidebar dan toolbar ini bisa digunakan untuk view yang lain, bukan hanya buku aja. Jadi bisa digunakan codingan yang lain. Kemudian ini kita bisa memasukkan gambar atau image atau gambar yang di sini. Jadi nanti dia akan tampil gambar seperti ini di itu karena kita sudah upload image-nya. Nah, di sini ada jenis kategori. Untuk kategori buku sendiri, nanti itu ada judul yang harus diisi. Di kategori buku, judul yang harus diisi. Kita juga bisa dapat mengubah kategori. Kemudian menghapus juga bisa, pengubah nih, kita dapat mengubah buku. Ini sebelum datanya itu ada judul user buku, kita dapat ubah
sama sih, sini juga harus koneksi dan database dulu, konfigurasi sebelum gambar. Ini ada itu gambar. Nah, setelah itu ini hanya tampilan coding buat controllernya. Controllernya itu berfungsi untuk pengkoneksian atau penggabungan antara database, view, modelnya juga ada. Jadi dia menggunakan FTC di sini namanya model view controller, itu akan saling terhubung. Nah, view yang kita buat itu adalah ini ada data buku, ini ada variable decision plus data pesan. Div style coding darinya itu batas-batasnya. Di sini pakai div class, supaya itu div class buat bentuk buat CSS yang CSS yang pakai. Di sini tuh ya, kalau edit warna, gambar, ukuran dan lain-lain itu kita bisa buka CSS-nya. Nah, ini ada div class tambah jenisnya, jenisnya tanggal dan ukurannya misalnya itu 383 px. Di sini udah masukin gambar, search itu ada simpan di aset, image, load, kita bisa cek di folder-foldernya. Ini max width itu maksimal besarnya, maksimal tingginya, ini radiusnya juga ada. Jadi di sini ada data buku, ini ada tombol button buat ini buat ngecek detail. Button fungsinya itu dia akan mengarahkan ke home detail buku. Nah, setelah ini dia juga dapat semua nanti di sini, kemudian ganti warna. Ini kontainer kan tadi ada di sebelumnya, kontainer kita bisa ganti. Ini ada toolbar yang tadi itu kalau fungsinya ini sih bisa dipanggil ke kontainer yang diperlukan ingin dibuat atau yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi nanti dia tinggal ambil letaknya ini dimana, tinggal dibuat. Nanti dia otomatis tanpa harus mengikuti master codingannya sudah. Nah, ini adalah tampilan codingan yang sudah ada. Nah, kita buat sebelumnya tugas project kita. Ini hasilnya. Dimana kita kategori buku, ini ada buku. Kita klik di tile. Ini adalah tampilan daftar buku pada website kami. Ini adalah daftar bukunya, ada buku list. Jadi jika kita klik di file, maka akan ada description dan komentar. Kita juga bisa pinjam buku, kalau misalnya klik description atau komentar. Nanti kita isi komentar dulu di sini. Kalau misalnya bukunya bagus, kita bisa tambahkan buku. Kalau misalnya kita meminjam buku, kita harus login terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita belum punya account, jadi kita harus create account dulu. Kita isi ini misalkan ya, daftar dulu ya. Misalnya sih daftar dulu, hasil didaftarkan, kemudian kita coba login. Kalau
ada pembukaan. Ada laptop ini, kita bisa mengambil fotonya. Di sana ini kita pinjam. Nah, kita isi dari pinjamnya. Nah, ini peminjaman berhasil. Jadi nanti ini ada data peminjaman. Ini kita sudah ada. Jadi masih di pending, tergantung sama adminnya yang nanti menuliskan atau enggak. Jadi nanti tergantung sama admin dari website ini. Nah, jadi kalau misalnya disetujui sama adminnya, maka ini akan tulisnya download. Oke, sekian.